Skenario keji pembunuhan pemilik Dorsmer di Deli Serdang, Medan direncanakan 6 remaja di bawah umur. Seorang pemilik Dorsmer atau tempat pencucian kendaraan di Jalan Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tewas di tempat usahanya usai dibunuh 6 orang karyawannya pada Senin 25 Desember 2023. Korban pemilik Dorsmer tersebut tewas dengan sejumlah luka tusukan pisau. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan, 2 hari pasca pembunuhan polisi berhasil menangkap 5 pelaku. Inisialnya KZ, MA, MR, AS, dan NH, sedangkan 1 pelaku inisial F masih buron. Kata Teddy, saat paparan di Polrestabes Medan pada Kamis 28 November 2023, para pelaku yang terlibat pembunuhan sudah putus sekolah. Teddy menjelaskan pembunuhan ini dilatar belakangi rasa sakit hati lantaran korban kerap berkata kasar kepada para pelaku. Selain itu, korban juga tidak menepati janji untuk memberi pinjaman uang kepada para pelaku. Skenario pembunuhan keji itu berawal dari munculnya niat pelaku AS untuk menghabisi nyawa bosnya itu. AS lalu mengajak kelima pelaku lainnya untuk memuluskan rencananya. Peran AS ini yang menggagas perencanaan membunuh korban dan keluarga korban, ujar Teddy. Ajakan AS ternyata disetujui pelaku lainnya. Rencana pembunuhan tersebut pun dirancang pada Minggu 24 Desember 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain membunuh korban dan keluarganya, ternyata AS juga menargetkan untuk mengambil mobil dan barang berharga milik korban lainnya. Dari diskusi disepakati waktu untuk menghabisi korban, Minggu 25 Desember 2023 pukul 19.00 atau setelah Dorsmer tutup. Rencananya mereka akan menyembunyikan alat Dorsmer yang mereka sebut besi aspak. Ini dilakukan guna memancing korban datang ke mes kamar tempat mereka tinggal yang juga berada di lokasi Dorsmer. Jadi sesuai kebiasaan korban, setiap tutup Dorsmer mencari dan mengemas barang-barang Dorsmer, ujar Teddy. Untuk mematangkan skenario pembunuhan, AS meminta pelaku NH menyediakan pisau pada pukul 18.00 di hari kejadian. Kemudian saat Dorsmer akan tutup, AS memerintahkan KZ menyembunyikan besi aspak tersebut ke kamar mereka. Benar saja, saat Dorsmer tutup, korban mendatangi kamar para pelaku untuk mencari besi aspak. Selanjutnya, pelaku MR menunjukkan posisi besi aspak yang berada di atas meja tempat tidur para pelaku. Korban sempat mengambil besi tersebut, namun tidak berselang lama, dia panggil pelaku KZ yang mengatakan masih ada besi aspak yang tertinggal. Saat korban masuk kamar, para pelaku langsung menjalankan aksinya. Tanpa pandang bulu, pelaku MAA memiting dan mendorong korban hingga jatuh ke atas tempat tidur. Pelaku AS kemudian menimpa dan menutup wajah korban menggunakan bantal. Lalu pelaku MR menusukkan pisau ke bokong, paha, dan punggung korban berulang kali. Kemudian pelaku KZ dan AS juga memukuli kepala korban berulang kali dengan besi aspak hingga akhirnya korban tewas. Saat itu para pelaku langsung memeriksa celana korban untuk mencari uang, namun mereka tidak menemukannya. Tidak berapa lama kemudian, istri korban dan anaknya turun dari lantai 2 rumahnya yang juga berada di Dorsmer untuk mencari korban. Tetapi korban tidak ada di sana. Saat itu suasana di Dorsmer ternyata sudah gelap lantaran saklar sengaja dimatikan pelaku F. Ketika istri korban berusaha menghidupkan saklar, para pelaku melarikan diri, mereka tidak jadi membunuh istri korban. Tidak berapa lama kemudian jasad korban ditemukan istrinya dalam keadaan penuh luka. Selanjutnya, polisi menyelidiki kasus ini dan dalam waktu singkat berhasil menangkap kelima pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal 388 KUH Pidana dan pasal 340 KUH Pidana dengan ancaman maksimalnya hukuman mati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.